Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita mau sama-sama um, beribadah minggu dan mau satu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Bapak. Kami mau tabiskan ibadah kami pada hari Minggu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang beracara ambil alih seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, ku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Dari awal kita angkat pujian ini, saudara. Bapa, Engkau mengenalkan Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tak peduli masa lalu kami Tuhan, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, ku percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada apa yang menjadi rancangan Tuhan Yesus bagi hidup kami.
Mari ikuti panggilan Tuhan dalam hidupmu saudara. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kami mau setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau percaya pada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau ikuti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami mau setia iring Tuhan sampai akhir hidup kami, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, semua kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau sama-sama dengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berbicara bagi setiap kami Bapa. Kami izinkan kuasa Roh Kudus, kami izinkan tuntunan Roh Kudus, tuntunan firman kasih karunia yang mengubahkan hidup kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar dari satu tokoh yang akan menjadi landasan kebenaran kita pada hari ini Saudara. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar landasan pemberitaan firman pada hari ini sambil dari Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Kejadian 25 27 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat konteks dari kehidupan Ishak ini adalah seseorang yang diberkati, sehingga keluarganya juga adalah keluarga yang diberkati. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat konteks dari Kejadian 26 ayat 12 hingga yang ke-13, Bapak Ibu Saudara akan mendapati bahwa yang namanya Ishak, kalau ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia menjadi kaya. Ayat 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Saudara, keluarga Ishak adalah keluarga yang diberkati. Bahkan bahkan ayahnya juga adalah orang diberkati. Tapi Bapak Saudara belajar dari kisah Ishak ini, keluarga yang diberkati seperti Ishak ini juga dapat mengalami keretakan. Keluarga yang diberkati semacam Ishak ini pun pada akhirnya harus menghadapi anak-anak yang terpecah, akhirnya harus mengalami keretakan, kehancuran dalam keluarga. Kita mau belajar, namun sebelum itu saya mau kasih saudara data bahwa kenapa sih
ajak saudara belajar tentang keluarga Ishak, karena kasus perceraian di Kalimantan Tengah khususnya saudara itu sangat tinggi, sekitar 1836 kasus. Paling tinggi ada di Sampit 409 kasus, Pangkalan Bun 346 kasus, Kuala Kapuas 292 kasus, Palangkaraya 243 kasus, dan Muara Teweh dengan 182 kasus. Makanya saudara, kenapa saya ajak saudara melandasi keluarga saudara dengan kisah Ishak? Karena kisah ini menggambarkan keluarga yang diberkati, tapi pada akhirnya mereka harus mengalami perpecahan. Saya punya 3 poin saudara, saya punya 4 poin. Saya harap saudara menangkap, dan semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan dengan sempurna. Yang pertama adalah egois atau keegoisan, ingin menang sendiri. Kita lihat ayat 12 dalam Roma 9. Dikatakan kepada Ribka anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Wah, ini kan janji Tuhan untuk Yakub, iya, tapi untuk Ribka mendapat janji Tuhan itu, mereka harus melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma, termasuk melanggar juga firman. Kalau Bapak Ibu saudara baca apa yang Yakub lakukan untuk akhirnya mendapat berkat janji Tuhan kepada Ribka, itu harus melewati pembohongan lah, harus ini itu lah. Bapak saudara, berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Ya, berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Janji Tuhan juga adalah sesuatu yang baik. Tapi belajar dari kisah ini, kita diingatkan bahwa apa? Janji berkat yang baik, mujizat yang baik, janji yang baik, ketika kita menerima dengan cara yang tidak baik, maka akan jadi tidak baik. Berkat itu netral, di tangan anak Tuhan bisa jadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi di tangan orang berdosa bisa menjadi kutuk yang akhirnya menghancurkan dia. Naasnya Bapak Saudara, akhirnya kalau kita lihat Kejadian 25:31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Endingnya Yakub demi untuk menerima janji berkat Allah harus membohongi saudaranya. Tapi saudara, nggak usah lah dulu bicara berkat. Bos, yang namanya warisan aja. Kalau kita lihat zaman sekarang, ada kasus-kasus terbaru, akhirnya ibunya jangan disebut telur kuning. Akhirnya ibunya kenapa? Itu warisan. Karena keegoisannya, karena kemata duitannya, akhirnya dia itu penjara lagi ya. Bapak saudara, bukankah kita juga terkadang dengan keluarga melakukan keegoisan yang sama? Bos, gak usah lah bicara berkat dulu, gak usah lah bicara materi dulu. Kita aja loh menuntut pasangan, menuntut anak untuk menjadi seperti yang kita mau. Kita menuntut orang tua menjadi seperti yang kita mau. Ketika anak tidak sebaik dengan anak tetangga dia, akhirnya kamu berkata, apa kamu ini anak kurang ngajar, kamu anak ini. Akhirnya apa? Karena keegoisanmu, anakmu stres sendiri, bos. Kamu menuntut
pasanganmu untuk mengasihimu, untuk memberikanmu kasih sayang. Akhirnya endingnya pasanganmu stres sendiri. Yang ada berantem dan berantem. Kamu menuntut orang tua untuk karena keegoisanmu. Kamu menuntut orang tuamu untuk menjadi seperti yang kamu mau. Bahkan tanpa sadar, karena keegoisan kita menuntut Tuhan untuk menjadi seperti yang kita mau. Bos, seberapa banyak dari kita hari-hari ini melakukan hal yang sama dengan Yakub. Ayolah, gak usah banyak nuntut. Bisa gak kita, saya juga belajar untuk melepaskan ego, untuk sama-sama melayani. Di atas kayu salib aja Yesus turun ke dunia untuk melayani kita, untuk menanggalkan egonya, kealahannya, untuk mati di atas kayu salib melayani kita. Terus kenapa Anda harus dengan ego berkata kamu harus seperti ini? Ya ampun, kita tanggalkan semua ego. Belajar dari kisah Yakub, jangan banyak nuntut. Orang tua jangan banyak nuntut anak jangan banyak nuntut orang tua, pasangan jangan nuntut pasanganmu. Tapi please sama-sama kita benahi untuk kita sama-sama berubah. Masalahnya terjadi karena kesepakatan yang salah, yang hanya memicu egoisme dan mencari keuntungan diri sendiri. Masalahnya bukan kita kurang diberkati, tapi kita banyak nuntut tanpa sadar, karena kita biasa nuntut orang untuk jadi seperti yang kita mau. Tanpa sadar kita menuntut Tuhan juga seperti yang kita mau. Amin. Ayolah, tanggalkan ego. Yang kedua Bapak Saudara adalah kebohongan. Wah, apa ini? Kejadian 27 ayat 7. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah aku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 9, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawa itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia ya. Ayat 18. Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya, berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Ayat 19, kata Yakub pada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulung." Tanda sampai di situ saudara, saya berhenti sampai ayat A. Saudara, ini yang saya bilang tadi, karena keegoisannya Yakub dan ibunya, 2 ibu anak ini, akhirnya apa saudara? Melakukan trik licik untuk menipu bapaknya dan juga menipu kakaknya. Kalau kita belajar konteksnya, Ishak mau memberkati mau memberkati Esau. Istilah kau zaman sekarang, Ishak mau ngasih warisan sama mau ngasih warisan sama Esau. Tapi ketika itu Ribka mendengar bahwa ayahnya, bahwa suaminya akan ngasih warisan ke si Esau. Akhirnya dia bilang ke anaknya si Yakub untuk membohongi bapaknya. Dia nyamar jadi Esau. Bahkan di satu ayat dikatakan, "Bu, kalau aku nanti kena kutuk gimana?" "Enggak apa-apa, biar gua yang tanggung, biar ibu yang tanggung." Ya ampun. Bos, berapa banyak kita yang dengan pasangan juga suka berbohong. Apa-apa lagi scroll TikTok, ada lihat kuntilanak yang suaranya "Hai Om", ada lihat cewek-cewek, mantep juga nih. Terus istrimu lihat apa Pak? Knalpot ya.
Ini orang juga knalpot. Oh, setan dari atas kah? Knalpot. Gelo, hebat banget tuh bohongnya ya. Gua setan gak gitu-gitu amat, padahal gua bapak banyak dusta. Waktu kau DM tuh cewek, hai dek. Terus dia bilang, ngechat siapa? Istrimu bilang, ngechat siapa pak? Itu ngechat share tadi. Hah? Setan di atas bilang, apa pak? Waduh, respect abangku. Gua yang bapak banyak dusta aja nggak gini-gini amat dustanya. Mereka dari atas UI bos, jujur aja lah. Kita itu terkadang ya, melakukan juga tindak kebohongan gini, bukan? Orang tua nanya, berapa harga bukunya? Kita jawab apa? 500 mak. Ya ampun, mahal banget. Tahu tuh, padahal harganya cuma 50 doang. Kata gue pengaku enggak. Tapi intinya saudara adalah, yuk hindari kebohongan dalam hidup kita. Nah, ini berat sih memang kadang jujur itu nggak mudah, saudara. Kalau kita jujur di tengah dunia yang hari-hari ini paling anti dengan yang namanya kejujuran, di tengah dunia yang hari-hari ini kalau kita jujur ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Tapi bisa nggak kita jujur tentang hal-hal dalam hidup kita? Bisa nggak kita jujur untuk terbuka sama orang di sekitar kita? Kalau kamu ada masalah dan orang tuamu nanya, bisa nggak terbuka? Saya juga belajar untuk kita sama-sama terbuka. Ya bukan berarti kita harus buka semua aib kita, bukan, enggak. Maksud saya gini, kita terbuka kalau kita ada kalau kita ada rasa nggak suka juga, ini bicara tentang itu juga. Jangan munafik ah. Kalau kita nggak suka, katakan tidak. Kalau kita berkata jika tidak, katakan tidak. Jika iya, katakan iya. Yuk kita mulai terbuka, karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Ada banyak rumah tangga hari ini hancur bukan karena kurang bisa memanage keuangan, tapi karena ketidakjujuran. Ada banyak keluarga Kristen hancur gara-gara bohong. Ada banyak pelayan Tuhan hancur karena kebohongan. Katanya sih pelayan Tuhan tapi bohongnya jangan terus. Katanya sih aktif di gereja tapi nipu orangnya itu loh. Harga cabai 5.000 dia bikin jadi 10.000. Katanya sih anak Tuhan, tapi waktu dia ketemu orang, lu Kristen bukan. Katanya sih anak Tuhan, tapi waktu ketemu orang di luar sana, ketika ditanya lu sibuk enggak, padahal besoknya dia mau ke gereja. Ayolah jujur aja lah. Terlebih juga sama Tuhan dan sama keluarga, karena kejujuran adalah awal dari pemulihan Tuhan. Yang ketiga saudara adalah pilih kasih. Ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Bos, Ishak sayang kepada Esau, Ribka kasih kepada Yakub. Esau adalah anak papi, Yakub adalah anak mami. Sering gak kita gitu? Sering gak kita punya mental membandingkan? Ya
anak ini disayang, mentang-mentang dia bungsu. Tapi anak satu, ya mentang-mentang dia banyak duit, disanjung-anjung kayak raja. Giliran anak yang lain, yang masih kerja keras, yang masih banting tulang menghidupin anak istri, dibuang. Mentang-mentang punya menantu yang cantiknya minta ampun, menantu yang lain diabaikan. Ya, mentang-mentang dia anak bungsu, kakak-kakaknya diabaikan. Bos, jangan pilih kasih. Karena di atas kayu salib aja Alkitab mencatat begitu besar kasih Allah akan orang Kristen kah? Begitu besar kasih Allah akan golongan gereja satu kah? Gereja A kah? Begitu besar kasih Allah akan orang Indonesia kah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Even Tuhan aja gak pernah tuh banding-bandingin, gak pernah tuh pilih kasih. Terus kenapa kita mau suka pilih kasih? Yuk mulai sekarang tanggalkan. Nantu mana mertua sayangi menantumu sama seperti anak lelakimu, jangan seperti anakmu. Ya, nantunya minta mau kuliah, dia bilang, ngapain kuliah? Perempuan kau udah nikah, jadi ibu rumah tangga. Ya ampun bu, yang ngurus cucumu, yang ngurus pertama cucumu, ya menantumu. Tapi saya mau bilang, jangan pilih kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah menantumu sama seperti anakmu sendiri. Kasihilah anakmu yang satu sama seperti anakmu yang lainnya. Perlakukanlah sama seperti kasih Bapa yang gak pernah memandang satu golongan atau golongan tertentu lebih dari yang lain. Yang terakhir adalah orang yang komunikasi. Ayat 7, Kejadian 27. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah aku dengar ayahmu berkata. Bos, Ribka tahu dari mana sih? Kalau Ishak akan memberi warisan, tahu dari mana? Dia dengar Ribka Ishak ngomong. Dia dengar. Kenapa? Kalau saudara lihat di ayat 5, tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya setelah pulang pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Ribka dengar. Artinya saya catat gini, mereka kurang komunikasi. Ya, mereka gak diskusi. Banyak keluarga Kristen hancur karena kurang komunikasi. Bos, penting loh untuk berkomunikasi. Sebagai kepala rumah tangga, kau bukan hanya menafkahi, tapi juga komunikasilah. Ajak mereka saat teduh, ajak kalau mau liburan, ajak komunikasi, diskusi mau kemana. Karena intinya dalam sebuah hubungan, mau apapun, mau pacaran kah, mau hubungan dengan Tuhan kah, mau dalam keluarga kah, intinya cuma satu, komunikasi. Dan komunikasi ini vertikal, horizontal, Tuhan sesama. Hubungan Ishak dengan Tuhan baik. Ayat 25 dalam Kejadian 26, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Tapi dengan anak istrinya kacau. Udahlah, bangun hubungan lah. Penelitian mencatat hari-hari ini yang namanya kasus
pelecehan seksual banyak. Anak perempuan yang jadi, mohon maaf ya, ani-ani, orang-orang gak benar banyak. Kenapa? Karena dia gak dapat kasih sayang di rumah. Akhirnya dia cari di luar karena bapaknya gak bisa ngasih. Sama, kenapa banyak anak-anak ini rokok, banyak yang narkobro, banyak yang disko. Ya ini hubungan dengan ibunya anjur. Akhirnya dia nggak dapat kasih sayang, dia cari di luar. Masalahnya bukan hubungan dengan Tuhan yang nggak baik, masalahnya adalah hubungan kita dengan keluarga yang nggak sehat. Udahlah, bangun hubungan lah. Ketika kamu hubungan dengan keluarga baik, maka percaya berkat Tuhan akan diperintahkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tutup matamu, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi kami bersehati untuk terus memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan hingga akhir. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kita satu dalam doa, saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa yang sudah disampaikan buat kami. Kami berdoa meteraikan di hati setiap kami, agar kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Bapa. Kami berdoa buat keluarga-keluarga dimanapun Tuhan tempatkan. Ada kesatuan hati, ada kerukunan, ada komunikasi, tidak pilih kasih Bapa. Sehingga keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, keluarga-keluarga dimanapun mana tempat menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain, menjadi berkat buat bangsa, buat negara, bahkan seluruh dunia mengenal Tuhan. Kami berdoa yang mengalami masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan Tuhan, yang memberi jalan keluar buat mereka sehingga mereka dapat menanggungnya. Bapa, kami juga berdoa buat yang menanti jodoh pasangan keturunan ilahi diberikan Tuhan, tidak pernah terlambat tapi pasti tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa Bapa buat yang dalam kesendirian, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, yang orang tua jompo yang terpenjara. Kami berdoa Bapa, beri penghiburan-Mu, beri lawatan-Mu buat mereka, beri pertolongan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat hamba-hamba-Mu di mana-mana tempat. Kami berdoa hamba-hamba-Mu diberkati, pendeta, vikaris, penatua, diakon, seluruh misionari, semuanya diberkati Tuhan dengan sempurna. Berkati keluarga mereka Bapa, agar banyak orang mengenal Kristus dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Bapa. Kami berdoa buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai yang kayak daerah Tuhan, yang memberkati, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas pemerintah kami. Berikan roh takut akan Tuhan Bapa untuk mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa-bangsa yang di luar sana Bapa.
turunkan hujan pertobatan, turunkan hujan kuasa-Mu, sehingga banyak bangsa bertobat. Seperti janji-Mu, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertobat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat. Dan kami mau terima berkat Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan, bisnismu, karirmu, pernikahanmu, pernikahan kedua orang tuamu dari sekarang dan sampai ke yang kedua. Dan Yesus datang menjemput kita kawan-kawan kemuliaan, bukan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bercita berkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan.